Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangun Desa. Kali ini saya kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang ketua RT yang mana pada kesempatan kali ini akan kita ajak berbincang-bincang terkait dengan peran seorang RT di tengah-tengah masyarakat, kemudian seperti apa perhatian dari pemerintah terkait dengan kesejahteraan seorang ketua RT, sampai pada bagaimana peran seorang RT dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan, seperti menciptakan kondisi lingkungan yang aman di tingkat masyarakat lingkungan RT dan semacamnya. Selamat malam Mas Gianto. Selamat malam Pak. Terima kasih telah datang di rumah saya. Nah, sebelum kita berbincang panjang lebar, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu nggih. Jadi biar pemirsa juga tahu profil dari seorang Gianto sebagai ketua RT. Monggo Mas Gianto. Ya, selamat malam semuanya. Geng dalu mugi tansah pinanggih rahayu sedayanipun. Nggih pun tepangaken. Nama saya Sugianto, saya asli lahir di Padukuhan Sinom pada tanggal 5 Februari 1980. 80. Ya. Berarti sekarang sudah usia 44 tahun Mas. Ya, kurang lebih Februari kan sekarang kan April 2024. ya, 44 tahun. seperti itu. Ya. Usia sekarang 44 tahun. Jadi jenengan ketika menjadi ataupun terpilih sebagai ketua RT itu di usia berapa Mas? Umur berapa ya? Udah lupa. Sudah berapa periode? Udah 2 periode ini. Ya sekitar 8 tahunan. 8 tahun nggih. Ya. 8 tahun berarti. Kurang lebih 8 tahun. Kira-kira usia 36 tahun. Nah, ini gini Mas Gianto. Mungkin jenengan bisa menceritakan nggih pengalaman sebagai seorang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat terpilih menjadi seorang ketua RT. Jadi mungkin bagaimana bisa jenengan menjadi seorang ketua RT itu dipilih atau mungkin mengajukan diri, kemudian awal-awal menjabat sebagai seorang ketua RT itu bagaimana kondisi masyarakat di awal kepemimpinan jenengan? Awalnya dulu itu saya dijadikan sebelum jadi ketua RT itu saya jadi sekretaris. Nah, setelah itu kebetulan ketua RT yang pas waktu saya jadi sekretaris itu kebetulan udah purna, terus karena di situ ya dicalonkan gitu loh. Jadi satu RT ada berapa calon kan gitu, terus di forum itu terus dipilih. Ternyata itu tulisannya yang banyak itu saya. Gitu. Nah, itu kan pakai undian itu loh Pak, kayak orang arisan itu suruh dikasih kertas kecil-kecil suruh nulis nama. Siapa yang dipilih kan itu. Kebetulan pas waktu itu ada 3 orang kayaknya kalau nggak salah itu. Nah dari situ saya terpilih. Berjalan dari situ ya memang saya sempat down juga karena ternyata itu jadi seorang pemimpin itu juga nggak mudah itu loh untuk memilah-milah permasalahan itu, terus bagaimana caranya kita agar yang bermasalah itu bisa ini terselesaikan tanpa ada konflik lanjutan di belakangnya yang lebih parah gitu. Karena kalau permasalahan tingkat RT itu kan sebenarnya permasalahan yang sedikit susah diselesaikan. Kenapa? Karena ketika ada warga 2 orang atau mungkin 3 orang warga yang berselisih, itu kan berdekatan Mas. Jadi setiap hari ketemu segala macam itu jadinya mungkin permasalahan tersebut sedikit kurang bisa
Iya. segera diatasi. Biasanya Terus seperti itu. terkadang ada pihak yang lain, pihak ketiga, terus yang ada yang istilahnya ngompori lah gitu. Ya tadi itu kedekatan. Iya. Jadi walaupun kita itu satu komunitas, tapi biasanya itu kan kedekatan secara emosional itu kan tidak semua Iya. anggota komunitas tersebut bisa dekat. Jadi mungkin dalam satu lingkungan RT itu kita ada 40 kakak rata-rata seperti itu. Yeah. Nah, nanti pasti ada kedekatan emosional itu terbentuk kelompok-kelompok Kelompok kecil. kelompok-kelompok kecil di tingkat RT itu ada. Jadi ya kayak anak-anak saja lah. Sekian banyak anak-anak pasti ada yang, kalau bahasa kerennya sekarang itu ada yang bestie seperti itu. Yeah. Jadi ketika sahabatnya mungkin ada masalah dengan orang lain, dia pasti akan lebih condong dekat ke sahabatnya tersebut. Memang seperti itu, dan sampai sekarang pun hal yang semacam itu masih. Nah, dari situ terus awalnya yaitu tadi saya kayaknya kok kurang bisa memahami, tapi berjalannya waktu, terus kadang kita yang ngobrol sama teman-teman, kalau pas waktu mungkin ketemu ngumpul mungkin di pos roda atau di mana, terus kita sharing-sharing ini gimana biar kita itu bisa kompak, dan akhirnya ya terus terang kalau biarpun kita basicnya umpamanya Pak dijadikan pemimpin gitu, tapi kalau kita untuk berjalan sendiri ya nggak bisa Pak. Kita tetap perlu dukungan dari teman-teman yang sebaya, mungkin kita perlu minta pendapat dari yang lebih sepuh kan gitu. Nah, akhirnya kita bisa menemukan jalannya. Iya Mas, sambil diminum, nggak kelihatan toh mereknya. Soalnya itu ora iklan. Yeah. Oke. Nah ini Mas, kalau setelah jenengan itu menjabat sebagai ketua RT terpilih ya, itu sepengetahuan jenengan itu tugas dan fungsi seorang ketua RT di tengah-tengah masyarakat itu apa aja Mas? Kalau yang saya tahu ya Pak, sepengetahuan saya karena memang di situ punya peran penting. Di antaranya mengkondisikan keadaan di lingkungan warga setempat itu, baik untuk permasalahan-permasalahan maupun untuk kaitannya dengan informasi-informasi kepemerintahan dari pemerintah desa kelurahan yang biasanya disampaikan oleh Pak Dukuh. Terus turun ke ketua RT, baru ke masyarakat, tugas untuk menyampaikan ke warga masyarakat. Nah, dari situ pun kita dalam menyampaikan pun ya sebisa mungkin untuk langsung bisa dipahami, karena krusial sekali toh Pak di masyarakat itu, di masyarakat paling bawah yang memang tugasnya RT itu sebenarnya kalau saya sendiri ya Pak, itu memang dikatakan berat ya berat, dikatakan ringan ya kalau ya ringan nggak bisa dibilang ringan juga. Ya kadang kalanya di situ kalau nanti pas menghadapi permasalahan yang ini memang kita perlu hati-hati dalam menentukan untuk memecahkan masalah itu, karena itu tadi kita yang paling dekat dengan masyarakat, apalagi menyampaikan informasi yang kaitannya dengan kebijakan dari desa untuk masyarakat, kelurahan untuk masyarakat, baik itu dengan perpajakan dan lain sebagainya. Nah, itu peraturan-peraturan yang yang berlaku di kelurahan. Dengan kata lain, peran seorang ketua RT itu sebagai narahubung sebenarnya, gitu Pak.
Jadi penghubung antara pemerintahan, dalam hal ini pemerintah desa atau kelurahan dengan masyarakat. Nah itu ketika ada informasi-informasi yang ditujukan kepada masyarakat itu biasanya di situ peran RT Ya. untuk menyampaikan informasi. Terus tugasnya bisa dikatakan tidak mudah. Kenapa? Karena ketika menyampaikan informasi itu bagaimana penyampaiannya bisa diterima oleh masyarakat, baik dari tutur bahasa atau semacamnya. Jadi biar masyarakat juga mengetahui oh informasi dari pemerintah itu seperti ini. Itu memang tugas berat seorang RT. Belum lagi sebagai penghubung antara masyarakat ke pemerintah kelurahan. Jadi ketua RT harus bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat gitu. Jadi ketika menyampaikan ke kelurahan biasanya engko kayak warga wis takon, wis ngomong ke urung karo Pak Dukuh apa karo kelurahan. Ki hasilnya kepiye, padahal ketika kita menyampaikan aspirasi itu kan tidak langsung otomatis bisa diberikan solusi ya. Jadi di pemerintah kelurahan sendiri kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan semacamnya, itu baru nanti kembali lagi disampaikan ke masyarakat. Nah, di situ biasanya Pak RT sing duya-uya. Gitu. Apalagi yang berkaitan dengan mungkin dana dan lain sebagainya ya mungkin bantuan baik fisik maupun non fisik itu biasanya itu juga jadi kalau kita tidak siap mental yang berkaitan dengan bantuan itu lebih parah lagi Pak itu. Kalau bantuan itu kan sebenarnya banyak ya Mas. Jenis-jenis bantuan itu kan sebenarnya banyak, tidak hanya ada PKH, kemudian ada BPNT, ada BSP terus BST, ada BLT, terus banyak banget lah, subsidi segala macam itu kan banyak. Dan itu pun biasanya itu peran seorang ketua RT itu sedikit sekali ketika menentukan kebijakan untuk bantuan gitu. Dan misal itu gini Pak, jadi yang kaitannya dengan bantuan itu kadang kalinya kita tahu-tahu udah menerima daftar nama, mungkin daftar nama atau bahkan sudah berbentuk undangan. Nah seperti itu. Nah kita menyampaikan ke masyarakat, ini kita baru lihat undangan mungkin, ini sebenarnya nggak layak ini menerima, tapi ini sudah berbentuk undangan. Nah ketika kita sampaikan ke masyarakat, itu masyarakat ada yang komplain gitu loh. Itu baru menyampaikan aja. Nah iki sing godhonge kayak ora entuk, godhonge sing entuk iki, kan seperti itu. Nah, terus dari situ kita sudah pikiran kita sudah dulu. Wis kacau dhisik. Dulu. Gimana nanti ini ngasih penjelasannya, terus sumbernya ini dari mana, kita dasarnya apa, kita mau jelasin seperti ini. Sedangkan pada waktu pendataan kita nggak tahu. Ya, dari situ kadang yang kita itu jadi gimana ya Pak, mau ngasih penjelasan tapi kita nggak punya dasar gitu. Kadang masyarakat itu kalau dikasih tahu iki data niki wis nganu saka dhuwur, ya data itu tetep saka ngisor, ora mungkin wong dhuwur langsung data. Nah seperti itu. Padahal ya memang awal mungkin pendataan itu mungkin dari bawah, tapi nggak tahu itu yang muncul tahun berapa, data tahun berapa kita kan nggak tahu. Nah. Ya sebenarnya kita tidak menyalahkan pihak-pihak tertentu ya Mas ya, baik itu lembaga atau mungkin pemerintah di atasnya, ada pemerintah desa atau bahkan sampai ke dinas sosial, itu sebenarnya kita tidak menyalahkan. Akan tetapi biasanya memang pendataan tersebut selain pendataan yang muncul dari tingkat RT itu biasanya ada survei biasanya. Jadi ada petugas survei, entah itu dari dinas sosial atau semacamnya, itu yang mereka sudah memegang formulir pendataan. Jadi ketika mereka melakukan survei, kalau sepengetahuan saya ketika mereka melakukan survei itu mereka sudah membawa form
Dan di form itu kan ada kriteria yang harus diisi. Nah, mungkin oh si A itu ternyata rumahnya masih berdinding bambu, isih gedek. Nah, terus lantai ini isih tanah seperti itu. Nah, terus si B ternyata sudah punya kendaraan, sudah punya motor, sudah punya televisi, sudah punya kulkas. Nah, itu biasanya seperti itu. Itu yang menjadi mungkin ya, itu yang menjadi dasar munculnya nama-nama penerima bantuan. Mungkin seperti itu. Jadi ini bukan karena kita tidak menyalahkan pihak-pihak. Ya sebenarnya kita tidak menyalahkan, cuma pas kita mau memberikan penjelasan, pengertian itu ya memang kita harus sebisa mungkin menyiasati gimana gitu agar kita itu bisa memberikan penjelasan dan bisa diterima walaupun kita sedikit ada rekayasa gitu. Karena tapi tujuan kita kan jangan sampai ada kesalahpahaman. Karena kalau sudah kaitan dengan bantuan itu salah paham sedikit nanti akan lebih rancu menyebar. Apalagi dan, di tingkat kita itu kan di pedesaan ya Mas. Jadi hampir mungkin dalam satu komunitas RT itu yang menjadi pegawai baik di pemerintahan maupun di swasta itu paling 5 atau paling banyak 10% dari komunitas masyarakat kita. Jadi ketika ada bantuan otomatis memang sedikit banyak itu menimbulkan kecemburuan karena hampir rata-rata memang kondisi ekonomi masyarakat kita itu kan hampir sama gitu. Jadi ya wajar saja ketika si A dapat bantuan terus si B tidak, itu mereka melayangkan bukan protes ya, tapi cuman melayangkan pertanyaan, kok kayak entuk aku ora biasa seperti itu. Nah, itu peran RT di situ luar biasa iki kepiye kok ora menyiasati arek gawe kebijakan men kabeh warga kuwi iso nampa. Ya mungkin sedikit menyimpang. Kalau saya pengetahuan saya memang sedikit menyimpang. Kenapa? Karena ketika ada bantuan muncul turun gitu terus nanti istilah iki di sebagian dikeke sing ora entuk. Itu umum ya Mas yo, seperti itu ya. Itu sudah umum. Jadi gini, Pak. Setiap ada bantuan yang disampaikan ke masyarakat, itu memang kita tidak mengarahkan untuk yang dapat terus ngasih diambil segini untuk dikasihkan yang nggak dapat, itu enggak. Cuma kita biar semua itu tidak timbul kecemburuan, monggo lah nanti kalau sudah kebetulan yang kemarin tidak dapat mungkin tahun depan atau apaan itu dapat, itu gantian kan seperti itu. Dan dengan sistem seperti itu ya sudah bisa berjalan dan itu juga bisa sedikit mengatasi masalah itu Pak sebenarnya. Tapi masih ada juga yang kurang menerima kan gitu. Karena apa? Karena juga ada loh bantuan yang mungkin langsung diambil ke contohnya ke kantor pos. Kadang itu yang ngambil itu cuma ngambil tok. Ada beberapa orang dapat terus ngambil, terus itu ya udah diem aja. Kebetulan ya yang lain itu dapat bantuan mungkin beras atau yang berbentuk barang lah gitu. Itu udah kalau itu kan kelihatan toh Pak, mau nggak mau ya harus seperti itu. Nah kadang yang menimbulkan masalah seperti itu. Si kaiki entuk ning kok yo meneng wae, giliran kene sing entuk kan bagi. Nah, seperti itu loh Pak. Nah, makanya dari situ ya kita serahkan kepada yang dapat itu, monggo kebijakan itu ada di sampean. Nek sampean bisa mengatasi biar tidak timbul masalah, ya udah gimana caranya. Kalau memang dia nggak harus dikasih ya nggak apa-apa karena memang sudah dapat.
dan dia dapat nggak ngasih yang lain, Ya. kan seperti itu. Kemudian ini Mas, sebagai seorang ketua RT itu kan mempunyai kewajiban menghidupkan kegiatan sosial di tingkat RT. Ya. Nah, misalnya kan ada arisan, kemudian ada kerja bakti, ada siskamling dan yang lain-lain. Nah, kalau di tingkat komunitas RT jenengan itu sendiri, ada nggak kegiatan-kegiatan tersebut? Iya, kegiatan itu ada, Pak. Jadi kalau yang pertemuan rutin kan arisan itu kebetulan setiap malam tanggal 21 malam 22. Nah, dari situ kita ya musyawarah. Kalau memang ada yang perlu diselesaikan, ada masalah yang perlu diselesaikan, baik itu kaitannya dengan lingkungan, mungkin kebersihan atau ada tempat-tempat yang perlu dibenahi, yaitu kita rembuk di situ. Nanti kita tentukan waktunya, kita kerja bakti hari apa, terus sore atau pagi itu kita rembuk di situ pas waktu pertemuan. Dan juga untuk kegiatan siskamling itu kita juga ada kayak jimpitan itu ya ada, Pak. Jimpitan itu ya apa? Jadi kita keliling dari rumah ke rumah, itu kemudian setiap rumah dikasih entah 500, entah 2000, entah 1000, ada khusus, tempatnya itu. Tempat kebetulan khusus. di tempat saya itu setiap hari Minggu, jadi seminggu sekali itu. Padahal kalau jimpitan itu mana loh Mas? Kalau dilakukan rutin, ya memang kalau itu, setiap hari itu memang istilahnya mungkin warga masyarakat kita keberatan, karena ya kondisi ekonomi masyarakat kita kan menengah ke bawah gitu. Jadi walaupun hanya sekedar 500, 1000 atau 2000 setiap malam itu kalau yang memang tidak berpenghasilan tetap itu saya yakin mereka keberatan. Ya memang ada yang seperti itu Pak alasannya, cuman jimpitan itu Pak, membantu sekali itu. Iya, kalau selain membantu kas itu maksudnya. Jadi dari jimpitan yang setiap mungkin seminggu sekali tadi 500, kalau 33 kakak kan sudah dapat 16.500. Kalau yang mingguan itu Pak, itu kadang sekali kita keliling itu kadang pernah itu ada 34.000 pernah, bahkan sampai 40 pernah itu. Satu kali keliling. Iya. Kadang kan ada yang naruh 1.000, ada yang 500, ada yang 2.000 gitu. Iya. Selain itu kan dari jimpitan itu kan fungsi dari siskamling tadi itu berjalan Mas. Iya. Jadi udah dapat dua-duanya. Jadi kita juga keliling lingkungan, memastikan keamanan, walaupun sebenarnya tujuannya itu mengambil uang jimpitan, tapi otomatis kan sambil keliling mengamankan lingkungan, sebenarnya seperti itu. Nah itu mungkin itu maksudnya mungkin masyarakat juga kita kasih pengertian kembali. Jadi tidak sekedar naruh uang kemudian diambil itu enggak, tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga lingkungan seperti itu mungkin. Ya, kita setiap pertemuan memang kita kadang kita kasih pengertian, dan bukan hanya karena kita untuk keamanan juga enggak, tapi kan dari situ kadang kan setiap entah itu 1 tahun sekali atau setengah tahun sekali itu pasti kan ada iuran tuh Pak. Nah itu kayak kegiatan rasulan, 17-an, PMI, dan mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lain itu sebenarnya kalau itu bisa terkumpul dan itu bisa rutin, itu kan bisa untuk menopang itu Pak, sebenarnya iya Mas. Jadi karena kemarin kita sudah pernah itu kayak PMI kita ampuh pakai itu dari kas RT kan seperti dari kas itu. RT, terus rasulan itu juga pernah. Sebenarnya itu kita nggak terasa gitu loh. Dan nanti kalau
mungkin ada pembangunan apa, kita butuh kegiatan, membutuhkan dana itu kan juga merehab bisa. jalan RT Iya, atau rehab itu pos seperti ronda itu. seperti itu kan. Oh iya Mas, selain menghidupkan kegiatan sosial, itu seorang ketua RT kan juga dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat RT. Nah ini mungkin jenengan punya contoh selama jenengan menjabat sebagai seorang ketua RT itu ada masalah apa saja yang pernah jenengan selesaikan? Ya kalau yang yang permasalahan itu kita berawal dari yang mungkin dari lingkup keluarga itu pernah kita juga menghadapi seperti itu. Mungkin ada satu keluarga, entah itu orang tua dengan anak, itu cekcok, ya, sering sering berantem lah gitu. Ya kita berusaha untuk memberikan pengertian kepada keluarga itu. Ya, walaupun masalah keluarga, tapi ketika bertengkar itu kan meresahkan lingkungan, Mas. Sebenarnya gitu. Ya memang mengganggu, kan, dikatakan mengganggu. Di samping itu kan kita juga kasihan Pak. Kenapa kok bertengkar terus? Apa nggak ada pemecahan dari situ tentang masalah itu? Ya ternyata setelah kita kaji, kita teliti, kita tanya satu persatu itu, ya memang ada miskomunikasi antara anak dan orang tua dan orang tua ke anak itu, jadi kadang selisih paham. Ya, itu konflik rumah tangga lah. Kemudian kalau yang agak luas sedikit Mas, jadi mungkin konflik antar tetangga gitu juga pernah. Juga pernah itu, atau antar tetangga itu juga pernah. Saya ada ngalami itu. Si A dengan si B itu tadinya dekat, sering ngomongin si C, si D. Nah akhirnya si A dengan si B ini ada selisih paham, akhirnya renggang. Nah, kita mau nggak mau ya udah kita langsung ke mereka, kita kasih tahu ke mereka ya masalahnya apa. Akhirnya ya kita tahu. Ini cuma salah paham aja sebenarnya. Ya udah akhirnya bisa teratasi, terus bisa akur, bisa berkumpul bareng-bareng dengan yang lain. Kalau ini Mas mungkin ya sebagai seorang pemimpin kan pasti pernah membuat kebijakan-kebijakan. Pernah nggak jenengan itu membuat kebijakan yang menjadi kontroversi warga jenengan? Ya memang kadang ada Pak, kebijakan yang sudah ditentukan itu yang tanpa musyawarah dengan masyarakat, dengan semua masyarakat itu jadi kontroversi juga ada, itu juga pernah. Karena kadang kita mau musyawarah, kita waktunya ya nggak ada gitu. Akhirnya kita ya cuma beberapa orang gitu. Ya kadang ada yang menyangkal, kok arek ngene kok ora rembukan karo wong akeh. Biasanya kerja bakti Mas. Ya biasanya kerja bakti. Kalau di tempat saya itu masalah kerja bakti itu pernah juga sih Mas. Jadi ada ada beda pendapat. Jadi ya mungkin ini hampir sama ya, di tingkat RT itu biasanya sama. Ketika ada kerja bakti itu ada warga yang tidak berangkat, itu paling kabeh paling ya eneng lah, wong ngono kuwi pasti eneng. Ada banyak itu. Bahkan begini Pak, kalau dulu di tempat saya itu pernah ada yang ngusulke itu kalau yang nggak berangkat didenda, seperti itu. Akhirnya saya juga nggak berani itu teman-teman tentukan. Kalau didenda itu nanti yo biasanya sing di duit kayak pilih bayar kan, seperti itu. Saya pernah ngambil kebijakan seperti yang itu Pak. Jadi gini aja, ora usah nganggo denda, ning dengan kesadaran kita. Kalau memang itu kita nggak punya pekerjaan yang nggak begitu penting dan waktunya ada, monggo berangkat. Tapi kalau memang nggak bisa, benar-benar nggak bisa, itu monggo diwakilkan, nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau mewakilkan nggak ada wakil,
dan jenengan nggak bisa berangkat, ya udah nggak apa-apa, dan kita yang lain ya monggo lah menyesuaikan. Iya. Ya, pernah seperti itu, dan itu warga juga bisa menerima. Tapi namanya orang banyak ya seperti itu, kadang juga ada yang memulai gitu loh Pak. Wah nek ngono kuwi ya rapi kebenaan kan seperti Iya. itu. Nah, Ya, nah, saya malah gini Mas, sebenarnya itu bukan denda gitu kalau saya itu, tapi mengganti kewajiban. Jadi kalau menurut saya itu memang seyogianya itu ada pengganti kewajiban. Maksudnya gini, ketika kita sebagai warga masyarakat itu mempunyai kewajiban untuk kerja bakti, itu bisa dikatakan kewajiban karena itu sudah kesepakatan dengan semua warga masyarakat RT. Jadi ketika kita tidak bisa berangkat, itu kewajiban kita pertama apa? Kita mencari pengganti, gitu, menggantikan kita untuk melaksanakan kerja bakti. Kedua, ketika tidak punya pengganti, itu mengganti dengan sejumlah nominal uang. Itu untuk apa? Itu pertama untuk membantu kas RT, atau kedua untuk membantu pekerjaan kerja bakti yang dilakukan pada saat itu, entah itu dipakai untuk membelikan makanan atau semacamnya. Itu kalau saya malah merasa itu adil. Kenapa? Misal saya sebagai anggota masyarakat RT, saya tidak bisa berangkat kerja bakti karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ya, itu tidak serta-merta kok saya langsung plencing wis ora golek pengganti, ora bayar kompensasi, itu enggak. Tapi nanti saya ke tempat Pak RT, terus saya sampaikan, Pak, nyuwun ngapunten saya enggak bisa ikut kerja bakti. Terus konsekuensinya karena saya tidak punya pengganti, ini ada uang kompensasi dengan pakai untuk kegiatan RT. Itu saya rasa masyarakat bisa menerima, gitu. Tapi kalau kita hanya sekedar Pak, aku rasa mau kerja bakti, aku no gawean. Nah itu saya yakin masyarakat yang lain, wah kayak sih penting ke gaweane, wong iki nek kewajiban ora dilaksanake. Kan seperti itu. Nek pendapat saya malah seharusnya ada kesepakatan tentang uang kompensasi. Jadi bukan karena kok sing duwe iso bayar, sing orang duwe ora iso bayar, itu enggak. Tapi karena itu mengganti kewajiban. Sebenarnya seperti itu. Itu butuh apa ya? Untuk memberikan pengertian seperti itu memang kita butuh siasat juga. Karena tetap ada yang beranggapan, karena kan beranggapan tetap udah mbok arek jeneng apa ya tetap dendo kan seperti itu. Nah, saya pernah menyampaikan loh Mas ketika forum RT itu. Jadi maksudnya karena kita musyawarah ya. Ketika musyawarah itu apapun unek-unek kita itu kita keluarkan. Kenapa? Karena kita sedang mencari solusi. Nah, di situ wis istilahnya orang kota dengaling-aling ngono lah. Nah, saya sampaikan kalau pribadi saya tidak keberatan ketika mengganti kewajiban saya dengan mengganti tenaga pengganti atau mengganti dengan nominal sejumlah nominal uang. Karena apa? Karena saya niat arek mangkat kerja bakti. Aku niat mangkat kerja bakti, tapi ternyata ada halangan, ya wis siap aku ganti. Tapi ketika ada yang menolak masalah mengganti kewajiban itu, berarti wis ora niat kerja bakti. Saya sampai seperti itu waktu itu. Lah iya kenapa? Karena kalau kita gini, aku niat mangkat kerja bakti, saya tidak mikir denda segala macam, enggak. Kenapa? Karena saya niat melaksanakan kewajiban saya sebagai warga masyarakat RT yang pada saat itu harus melaksanakan kerja bakti. Tapi nek wis ora niat itu aduh didenda wis terima aku nolak kan di situ. Mbok menawa ngono kuwi. Dia kalau sakit loh Mas. Ya, kalau sakit atau itu mungkin ada lagi, kepentingan keluarga itu kita maklumi. Tapi kalau dia itu tidak berangkat karena bekerja, itu harusnya dia yang bekerja itu memaklumi kita yang kerja bakti, bukan kita yang kerja bakti memaklumi orang yang kerja, kan seperti itu. Betul. Makanya kalau saya lebih sepakat ada pengganti itu tadi. Memang lebih baiknya kita cari pengganti, entah walaupun itu bukan satu warga, bukan satu warga RT di situ, tapi
dari Nggak luar apa-apa. RT situ Di luar ya nggak RT, apa-apa. iya. Yang penting kan ada Iya, pengganti. mengganti kewajiban Walaupun itu tadi bukan dari keluarga mereka, nah nggak apa-apa. Gitu. Iya. Tapi kadang yang nggak bisa menerima itu ya kadang wis kerja bakti ramelu, rembukan kadang ramelu, anane maidu ya seperti Iya. itu. Ya. Wong maido iki nek mati nang kuburan dhewe ngono ya, Mas. Oke, Mas. Kemudian ini, Mas. Harapan jenengan selama menjabat sebagai ketua RT itu harapannya seperti apa? Harapan saya itu yang paling utama itu adalah kerukunan dulu, Pak. Ya. Nanti kalau masalah untuk pembangunannya, kalau masyarakatnya sudah kompak, sudah rukun, itu kita mudah untuk membangun kemajuan di situ. Tapi kalau kita mementingkan kemajuan dulu, kerukunan belum terjalin, Iya. itu mungkin Iya bener, Mas. lebih condongnya nanti malah kita akan semakin terpuruk. Heeh. Gitu. Jenengan berarti udah berapa kali menjabat ketua RT? 2 periode. 2 periode. Berarti 1 periode 6 tahun ya, Mas ya? Ya kurang lebih. Kan bareng karo Benar gini, lurah. Pak. Jadi kemarin itu periode pertama itu kurang 2 bulan jatuh tempo ibaratnya. Itu saya udah pamitan, sebenarnya sudah nggak mau saya, Pak. Terus dari situ itu saya 2 bulan sebelumnya saya pamitan dengan teman-teman juga dengan warga masyarakat bahwa besok untuk kedepannya monggo dicarikan ganti. Mulai ini saya tak berhenti jadi RT, monggo dilanjutkan yang lain. Ora tatak apa piye, Mas? Bukan masalah nggak tatak, Pak. Saya sebenarnya gini, jadi biar ada pergantian terus generasi, terus mungkin kalau kan kabeh ngrasake ya dadi RT ya. Ben ngrasake dadi RT, ya ben ngrasake kepiye lah. Ngopeni wong akeh seperti itu. Dari samping itu juga biar ada pandangan baru, ada lembaran baru, seperti itu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran baru yang lebih baik dari pas saya yang mimpin gitu. Saya pamit dengan teman-teman, ya sok gampang. Jawabannya seperti itu. Ini yo nek iso kuwi yo kok ora usah lerenan seperti itu. Wis ora usah ganti kayak tetep kuwi. Lah iki yo tak leren kayak terus ben eneng sing regenerasi sing jadi ada pemikiran-pemikiran baru kan seperti itu. Periode kedua itu sudah tidak pilihan lagi, tunjukan tadi nih Guran. Udah ditunjuk itu pokoknya gelem ora gelem itu. Iya, nah itu ditunjuk itu waktu pertemuan atau pas di forum arisan. Iya, pertemuan rutin bulanan Pas itu arisan. Pertemuan rutin seperti Mas. itu. Jadi kan Mas, mungkin kebanyakan masyarakat itu nek kon dadi ketua RT iki biasanya wegah. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini orang ngajari elek jane. Jadi saya enggak ngajari elek ya. Jadi nek pani wegah dadi ketua RT. Nek pas pilihan RT rasa makan. Enggak seperti itu. Ya bagus sebenarnya, Pak. Jadi nanti pas pilihan ya dicalonkan ora apa-apa. Nah, pas waktu pencalonan kita enggak berangkat. Nah, nanti seandainya dipilih, nah nanti ada apa-apa loh aku ini ora nganu tak pilih kok ya monggo kan seperti itu. Ya enggak. Tapi enggak seperti itu. Ya nek pamane kabeh do. Ya. Berpikiran seperti itu ya tidak akan ada ketua RT terpilih dari ini. Sebenarnya gini Pak, mungkin mereka itu ada beberapa pertimbangan, mungkin ya takut menghadapi masalah itu bisa. Kalau pas ada masalah takut nggak bisa menyelesaikan, terus mungkin ya juga takut berarti dipaidu lah seperti itu. Kadang kan memang mau nggak mau kita harus mengalami fase seperti itu. Tapi ini berarti udah jabatan kedua tuh Mas? Iya. Nah kalau udah jabatan kedua sebenarnya loh, kalau kan ada aturan nih. Yeah. Ada itu di Permendagri itu. Permendagri 18 kalau nggak salah. Menjabat lembaga kemasyarakatan desa. Dalam hal ini ketua RT juga termasuk nggih.
itu maksimal 2 kali. Ya. Nah itu jenengan bisa sampaikan besok. Besok ganti RT. Maksimal gur pindho aturane kayak Terus terang kalau masalah itu saya memang ya kadang saya itu gini Pak berpikir apa nek RT ki ora nek aturan-aturan sing baku to nggo Iya sebenarnya apa kan ada. saya sering berpikir seperti itu loh Pak karena gini apa akhir-akhir ini itu kadang guyonan kadang setengah itu yo esok RT ini kayak ganti pokoknya anu wes ora ganti nek pokoknya ganti so anakmu seperti itu. Nah itu saya sudah berpikir nih Pak padahal iya gimana padahal saya sendiri itu merasa bahwa saya jadi RT itu apa seolah-olah itu nggak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat seperti itu cuma pikiran saya sendiri apalagi pas ada masalah terus agak rumit. Yang rumit itu gini Pak. Jadi kalau pas mau menentukan tadi belum kesinggung ya Pak. Kalau ada wes kasarannya perselingkuhan itu paling berat gitu Pak. Ya. Itu paling berat. Arak dendo yo kahanane yo kepiye ora didendo masyarakat yang jaluke ngono. Nah seperti itu. Memang ya, kadang kita krusial Mas iya, masalah. Kalau masalah seperti itu yang paling berat itu Pak. Itu katanya dengan ya emang itu ya nek dendo itu sebenarnya kan Mas. Sebenarnya kan hukum adat. Iya. Sebenarnya lo itu untuk efek jerah. Ini bukan saya mendukung denda ora lo. Cuman kan ada atau aturan-aturan adat itu yang tidak tertulis di peraturan resmi pemerintahan, misal di peraturan desa atau peraturan kelurahan. Nah itu biasanya kan ada peraturan-peraturan yang muncul di tengah-tengah masyarakat sendiri itu kalau menurut saya itu hukum adat Mas. Jadi misal kok nek apa jenis enek sing konangan demenan kok di denda tuku watu sekian rit biasanya kan ngono kae dadi kedalan terus semacamnya itu nek saya bukan mendukung nek saya itu ya gelem ra gelem ketika itu sudah menjadi kesepakatan masyarakat jadi yo ora gur senentoke ketua RT lho tapi masyarakat sendiri kan untuk menjaga situasi kondusifnya keamanan lingkungan itu kan biasanya muncul hal-hal seperti itu misal nek pencurian warga nih kecekel mencuri engko untuk menciptakan efek jerah iki engko kudu ganti sing dicolong tuh 2 atau 3 kali lipat itu kesepakatan warga. Kemudian ketika ada yang ketangkep istilahnya selingkuh tadi itu harus mengganti dengan pekerjaan misal kudu beneri dalan apa nganu itu sebenarnya hukum adat. Nek saiki nek kalau sudah jadi kesepakatan warga ya sepakat ngono wae. Itu kalau memang itu gini, Pak. Kalau saya cuma gini, jadi kalau ada yang seperti itu ya kembalinya saya serahkan pada warga. Itu. Karena yo bagaimanapun itu yang berkenaan langsung dengan warga masyarakat yang menanggung aibnya juga warga masyarakat kan seperti itu. Jadi gitu. Sebenarnya yo kalau denda itu bukan denda sih, jadi cara anune iki yo nggo efek jerah. Kalau kalau enggak seperti itu kita tidak menjaga lingkungan dengan menciptakan peraturan-peraturan adat ngono kuwi ya masyarakat kita kacau. Cuman biasanya ada pihak-pihak tertentu sing mengaitkan dengan hukum tertulis. Wah ini diperas kan seperti itu. Oke dilaporkan saya diperas seperti ini. Padahal kalau menurut saya itu karena sudah ada kesepakatan warga kaitannya dengan itu. Harusnya bisa memberi pengertian ketika seorang pelaku itu ini kesepakatan warga seperti ini. Saya sebagai anggota masyarakat saya itu mempunyai peraturan seperti ini, saya ngikut karena saya bagian dari masyarakat. Ini bukan karena saya melegalkan hal-hal seperti itu loh Mas. Cuman saya sebenarnya sepakat. Ikut sepakat loh. Ora kok
kudu nyiptake hukum-hukum seperti itu Ya enggak. sebenarnya memang gitu Pak. Jadi sebenarnya itu ya memang harus ada itu kaitannya dengan keamanan yang Iya, ada di lingkungan aktif, kita itu Mas. memang harus ada sesuatu yang diciptakan di situ yang istilahnya sudah baku dari masyarakat gitu Iya. loh, bukan dari. Tapi kadang itu ditentang sama pemerintah juga. Iya, Kadang kalanya ditentang seperti itu Iya. karena nggak ada undang-undangnya, nggak ada payung hukumnya seperti itu. Jadi Betul kita sebenarnya. masyarakat bawah itu jadi rancu toh Pak untuk menentukan seperti itu. Akhirnya nanti malah yang itu sudah sepakat tapi ada permasalahan muncul lain. Nah karena itu nggak ada payung hukumnya, pemerintah langsung itu kalau itu sebenarnya nggak berlaku, tapi karena nggak ada payung hukum, nggak seperti itu, nggak ada dasar-dasar yang menguatkan itu, nanti malah terjadi permasalahan yang lebih besar. Apa kalau kita sebagai masyarakat tingkat bawah yo tidak mengambil apa yo jenis kesepakatan nggih, bukan kebijakan tapi kesepakatan antar masyarakat kita sendiri terkait dengan kondisi lingkungan, kita acuannya apa istilahnya peraturan Undang-undang hukum undang-undang di atas kita itu biasanya tidak tercipta kerukunan ataupun apa keamanan lingkungan kita sendiri. Contohnya tadi yang di kerja bakti tadi, ketika kita tidak berangkat kerja bakti, kita harus mengganti kewajiban dengan harus mengganti tenaga orang lain atau mungkin kompensasi kita untuk beli makanan teman-teman atau saudara-saudara kita yang kerja bakti. Nek arek di golek kecantolan hukumnya nang dhuwur ya ora dadi kan gitu loh Mas. Makanya seperti itu. Terus kemudian ketika ada apa ada permasalahan yang lebih krusial tadi, misal kok konangan demenan segala macam itu kita cuek. Terserah wong kono laku-lakune kono dhewe bubrah masyarakat kita itu sebenarnya. Ning sekali lagi bukan saya mengarahkan tuh iki, gurtine sepakat. Ya memang kan harus seperti itu Pak, intinya itu. Oke. Kemudian ini Mas, jadi dari perbincangan kita tadi kan kita kan jadi tahu beban dari seorang ketua RT itu seperti apa. Jadi walaupun merupakan apa ya istilahnya yo pemerintahan paling bawah di bawah pemerintah desa itu toh, tapi ternyata beban pekerjaannya sendiri itu luar biasa karena langsung bersinggungan dengan masyarakat. Nah kalau dilihat dari bebannya itu tadi, sebenarnya ada nggak toh insentif yang diterima oleh ketua RT dari pemerintah itu sebenarnya Mas? Ya kalau masalah itu ada Pak. Saya udah berapa kali itu menerima selama jadi ketua RT itu udah menerima. Setiap bulan? Ya tahun Pak. 1 tahun sekali? 1 tahun sekali. Berapa juta? Itu kisaran 3 juta tapi jatuh 1 nolnya. 300.000. Ya kurang lebih seperti itu. 300.000 Ya, 1 tapi, tahun. Ya gimana ya Pak, itu udah ibaratnya itu ya sebenarnya gini Pak, kalau jadi ketua RT itu memang kadang-kalanya mungkin kalau orang yang beranggapan itu kalau yang bisa merasakan, bukan karena saya minta belas kasihan atau apa minta dianggap ini enggak Pak, tapi kebanyakan loh Pak, itu kebanyakan yang menjabat ketua RT itu karena kita kan ya kadang ketemu teman juga jadi RT itu kadang kalau ngomong wah jadi RT gitu nganu yo ora penak, coba nek dong lakoni kan seperti itu. Kebanyakan mengeluh seperti itu, tapi mungkin mereka mengeluh itu bukan karena cuma karena yo gimana ya, kita memang benar-benar menghadapi berhadapan langsung dengan masyarakat. Dan ibaratnya kita itu dalam sebuah peperangan itu kita yang di ujung tombak seperti itu. Nah sedangkan yang
ke sana, yang di atas kita, yang di atas kita itu kan kadang kurang perhatian juga, Perhatiannya. kurang Oke. perhatian juga dengan apa, ya mohon maaf dengan RT ini, mohon maaf bukan kita itu minta di apa ini, tapi enggak, kita cuma kepengennya itu di apa ya Pak, jadi perhatikan Ya. di apa kerjasamanya itu Pak, agar apa ya, kita yang bersinggungan langsung dengan masyarakat itu bisa nyaman. Kadang kita diminta data, kita Iya. ngasih data yang sebenarnya, Iya. si A ini kondisinya seperti ini, tapi kenyataan kadang berbeda, itu seperti itu. Ya memang gini Mas, karena ketua RT itu kan sebenarnya bukan bagian dari pemerintahan nggih. Ya. Pemerintahan resmi, jadi pemerintah desa. Tapi ketua RT itu kan sebagai mitra. Akan tetapi kalau pandangan saya, walaupun sebagai mitra, itu ketua RT itu kan narah hubung antara pemerintah di atasnya, pemerintah desa dalam hal ini, itu dengan masyarakat atau dari masyarakat sebagai penyampai aspirasi ke pemerintah. Nah, pemerintah desa sendiri itu kan hubungannya dengan pemerintah di atasnya. Ada kecamatan, ada kabupaten, otomatis kan kita itu sebenarnya saling berhubungan. Nah, kemudian kaitannya dengan insentif itu, nah ini biar mungkin ada pemerintah yang ikut menonton gitu, mudah-mudahan gitu. Jadi walaupun bukan bagian dari pemerintah, tapi melihat beban pekerjaan tadi demi kesejahteraan masyarakat itu memang luar biasa, dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri kan kewajibannya pemerintah. Nah, paling enggak itu ada perhatian khusus untuk ketua-ketua RT. Misal tidak ada aturan yang yang mengatur tentang insentif, bukan gaji, karena kalau gaji kemungkinan koyo kangelan gitu. Tidak ada aturan yang mengatur istilahnya untuk insentif, besaran insentifnya harus sekian itu. Paling enggak itu ketika ada program ke masyarakat, misal tadi dari dinas sosial ada pendataan kaitannya dengan bantuan, daripada itu membuka apa istilahnya rekrutmen petugas pendata, Mbok RT saja yang dilibatkan, kan seperti itu. Kan mereka petugas pendata itu kan ada honornya gitu. Mbok RT saja. Jadi ketua RT itu selain dia itu lebih paham kondisi masyarakatnya, mereka juga mendapatkan honor dari situ. Jadi ketika ada kegiatan apapun itu, bentuk kegiatannya yang memerlukan petugas yang ada honornya, tidak usah mencari petugas pendata gitu, kayak ketua RT saja, kan seperti itu. Nah, saya sedikit miris gitu. 1 tahun 300.000 untuk mengampu tanggung jawab yang besar, karena langsung bersinggungan masyarakat. Bilang gitu. Tanggung jawab yang besar memang ya besar Pak, tapi ya itu tadi, karena apa, kita yang mungkin yang sudah menjabat RT itu memang sudah jadi dipilih dari masyarakat, terus kita mau nggak mau harus mengemban itu untuk masalah insentif kita nggak terlalu berpikir itu. Memang bukannya kita nggak mau Pak, seandainya ada itu bukannya nggak mau, tapi harapan mungkin gini Pak, jadi yang kebanyakan masyarakat itu dipilih ketua RT nggak mau, itu kan kemungkinan seperti itu Pak. Iya, Mas. Jadi bayarnya grup paidunan wing mau loh. Itu tadi, kalau memang orang yang dijadikan ketua RT itu nggak, ibaratnya orang duwe rai gedek, mungkin sudah kukut. Itu tadi loh, karena apa? Karena memang kesejahteraan sendiri itu kurang terperhatikan. Ya gitu. Mungkin kalau ada insentifnya itu mungkin Pak. Berbeda. Dan mungkin insentif itu mungkin agak kelihatan mungkin kayak gitu. Misal kayak tadi yang 300.000 setahun ki 300.000 sasasi ngono lah. Ngono kan rada itu mungkin kayak
gitu berlomba-lomba mungkin. Iya, Nggak saya yakin mikirin iya. itu nanti dipaidu enggak. Karena memang kesejahteraannya yo sedikit terbantu gitu toh. Ya, tapi kan Pak, kalau memang dari teman-teman yang sudah itu memang kadang yo kalau saya mengamati dan saya sering ketemu teman-teman yang jadi RT itu biasanya yo yang dikeluhkan itu. Kadang nek sudah kepentok masalah yang bener-beneran itu apa dadi kadang kan berarti itu nah seperti itu loh. Itu nggak ada dukungan dari yang di atas kita tuh kadang nggak ada dukungan untuk penyelesaian masalah itu kadang seperti itu loh Pak yang menjadikan kita itu kadang apa ya bukannya mengeluh lah Pak, tapi kita apa ibaratnya ngetok kayak unek-unek gitu. Ya mudah-mudahan ini Mas. Jadi ada kedepannya ada perhatian khusus lah untuk teman-teman yang Ya, sekarang di ini samping menjabat itu ketua RT. jadi Pak jadi ada mungkin ada bimtek-bimtek khusus untuk RT-RT itu loh Pak, maksudnya pengertian tentang hukum-hukum dan lain sebagainya lah Pak. Itu mungkin entah 3 bulan sekali atau setengah tahun sekali atau bahkan 1 tahun sekali itu ada apa bimbingan-bimbingan khusus Berarti untuk RT gitu loh. Jenengan selama menjabat hampir 2 periode ini ya, itu belum pernah Nggak ada, mendapatkan kan apa jenis nggak ada. bimbingan sejenisnya itu belum pernah. Nggak ada. Ya paling kalau pertemuan itu ya seperti itu hanya membahas mungkin pas mau ada kegiatan di kelurahan atau kebanyakan itu mungkin pas nanti pendataan pemilu dan lain sebagainya itu yang pokoknya yang berkaitan dengan pemerintahan yang itu loh Pak. Jadi kalau untuk bimbingan khusus untuk RT itu harusnya begini, terus ini belum ada RT ya. ini sebenarnya tugasnya RT itu seperti ini, terus harusnya lebih baiknya itu RT ini begini punya kegiatan ini itu nggak ada Pak selama ini. Nah, ini Selama 2 catatan periode juga ini, saya Mas, jadi untuk RT itu belum ada. Catatan untuk pemerintah ini. Nah, kalau kayak Linmas itu kan ada, ada bimbingan, mungkin kebetulan mungkin juga malah dilombakan, seperti itu. Nah, itu mungkin ada. Nah, mungkin untuk kegiatan lomba antar RT itu malah mendukung itu Pak, karena apa? Bentuk lebih semangat dalam dia membina masyarakatnya. Gitu. Nah ini harusnya gini Mas. Jadi pembinaan pengawasan itu memang itu sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah Mas. Iya, jadi itu, Pak. Kalau di lembaga tingkat desa itu kan sebagai mitra pemerintah desa itu kalau nggak salah nih, tapi kalau mungkin salah nanti bisa diluruskan di komentar nih. Itu menjadi tanggung jawab kecamatan itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah, tapi kalau mungkin di pemerintah desa sendiri sebenarnya juga bisa dibilang juga punya kewajiban juga sih Mas. Jadi ada pembinaan. Nah, ini kalau jenengan menjabat selama hampir 2 periode kok sama sekali belum pernah ada pembinaan dari pemerintah, yo miris sebenarnya. Makanya itu Pak, karena saya tuh belum pernah. Mungkin kalau mengikuti pertemuan, mungkin ya pertemuan kayak apa itu bukan bimbingan khusus untuk bimbingan tesnya untuk RT enggak, tapi mungkin pertemuan kayak ada sarasean apa itu mungkin teman sarasean ngerembuk rasulan ujung-ujungnya kok masyarakat iuran terus ngerembuk niku pembangunan so kono ngendi sing butuh dicor butuh seperti itu, tapi untuk itu musyawarah itu Mas, bukan pembinaan itu Mas. Kalau pembinaan yang khusus RT atau RW lembaga dusun itu belum ada setahu saya loh. Dan saya kayaknya belum pernah mengalami atau nggak tahu saya atau nggak dapat jawilan atau gimana. Mudah-mudahan ada bagian dari pemerintah yang nonton ya Mas ya. Karena itu penting banget Pak, untuk pembinaan RT itu penting banget. Karena apa? Linmas aja dibina, Karang Taruna dibina. Nah, itu pilar-pilar yang lain. Nah, kenapa yang berkaitan langsung dengan masyarakat itu kok nggak ada? Itu. Berarti catatan untuk pemerintah itu 2.
Ya, Pertama katanya dengan insentif tadi toh Mas. oh kalau itu monggo Pak. Nanti Yang kedua mungkin ada yang baca atau yang gimana ya. yang kedua pembinaan. Monggo Kalau yang Bapak-bapak pemerintah Kak, ini. yang saya harapkan itu pembinaan untuk RT-RT Iya. itu Pak. Karena apa? Walaupun dikasih insentif tapi nggak ada pembinaan, kita mau apa yang tugasnya seorang RT yang pas itu di masyarakat itu gimana toh. Nah, nanti kalau ada pembinaan kita untuk mengambil kebijakan di masyarakat kan enak itu loh Pak. Betul, Jadi kita punya dasar itu seperti ini ya. Nah mungkin dari situ pun walaupun insentifnya itu setahun segitu, tapi kalau ada pembinaan dan kita jelas kerjanya, mungkin banyak yang mau jadi RT Pak. Iya, Gitu. betul Mas. Nah seperti itu mungkin tuh Pak. Ya, ini mudah-mudahan didengar oleh pemerintah harapan. di atas kita. Kemudian ini Mas, apa mungkin dengan pengalaman jenengan menjabat sebagai ketua RT ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat saja, nggak usah ke pemerintah. Pemerintah tadi wis kuwi ngomong kewe ngono. Ya, kalau pesan dan harapan untuk masyarakat, pesannya saya sebagai ya karena selaku RT itu mengharapkan yang pertama itu kita monggo kita jaga kerukunan kita hilangkan penyakit hati lah, karena itu yang menjadi pemicu kita itu Konflik. apa ibaratnya nggak bisa menerima keadaan yang satu dengan yang lainnya itu karena dari penyakit hati diantaranya iri, dengki dan hasut itu yang lebih parah. Suka menghasut itu monggo kita hilangkan. Mari kita jaga kerukunan, karena dengan kerukunan itu akan terjalin suatu kekompakan, dan dari kekompakan itu akan menjadikan kenyamanan daripada kita hidup di masyarakat. Betul. Dan untuk membangun lingkungan kita pun kunci kita adalah kerukunan. Betul sekali. Tanpa kerukunan tidak akan terbangunlah lingkungan kita untuk yang lebih baik. Oke. Seperti itu. Siap. Oke Mas Gianto, terima kasih atas perbincangan kita. Mudah-mudahan dari perbincangan kita tadi ada beberapa poin penting yang bisa ditangkap oleh pemerintah terkait dengan kesejahteraan ketua RT. Kemudian untuk warga masyarakat, pemirsa, menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan bagaimana menciptakan kondisi lingkungan yang rukun, damai, dan aman. Seperti itu. Seperti itu Mas Gianto. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Pak. Dan juga mohon maaf kalau ada dari perbincangan tadi ada kata-kata yang kurang pas. Ini mohon maaf untuk mungkin dari ada yang dari pembaca mungkin. Pemirsa. Ini bukan pemirsa. buku kok Mas, ini video. Oh iya. Dari pemirsa itu ada yang kurang berkenan dengan mungkin perkataan-perkataan yang keluar dari mulut saya yang kurang baik ini, ya mohon maaf. Itu aja. Oke, pemirsa, seperti itu akhir dari perbincangan kita dengan Mas Gianto selaku Ketua RT. Mudah-mudahan dari apa yang kami perbincangkan bisa menambah wawasan para penonton terkait dengan kondisi lingkungan. Terima kasih dan sampai berjumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.